Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan, yaitu hari yang tiada guna harta dan anak-anak keturunan, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Al-qaili wa as'aluka qalban salima, yang beliau telah berdoa dalam riwayat Tirmizi nomor 3407, dan aku memohon kepadamu ya Allah hati yang selamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Pengurus Masjid Al-Ijtihad beserta seluruh jamaah, pertama kami menyampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bersama-sama kami pada subuh hari ini. Teriring doa semoga Allah mengganjar dan mengganti waktu yang Bapak luangkan ini dengan kebaikan, kemuliaan, keberkahan, kemudahan, kelancaran urusan dunia maupun urusan agama dan akhirat jamaah sekalian. Mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, bukan milik kita, dan segala cela kritik adalah milik kita, karena memang kita menjadi tempatnya kesalahan dan dosa. Atas nikmatnya subuh hari ini kita telah bersama-sama diberi hidayah, taufik, inayah untuk melaksanakan sholat subuh, dan bersama kita sambung dengan kajian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita tunaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya kita mengenal Al-Quran, sholat, zakat, puasa, dan seluruh syariah Islam. Sekiranya beliau tidak diutus, alhamdulillah beliau diutus oleh Allah, dan risalah beliau itu sampai ke kita. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Kaum muslimin yang kami hormati, sebagaimana muqaddimah
yang kami baca. Kajian ini banyak materi, tetapi subuh hari ini saya memilih materi yang ringan, berbasis kepada surah Asy-Syu'ara 87, 88, 89 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 3407 dengan judul Qalbun Salim. Ya, nanti saya tulis. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kami baca tadi merupakan penggalan doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ambil langsung ayat ke-89 itu ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat tidak ada lagi apa-apa yang berguna jika orang itu tidak menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mari kita lihat sedikit sebelum diurai-uraikan nanti dari Ibnu Katsir sedikit ya. Yang pertama, hati yang sehat, hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari ad-danas, reget bahasa Jawanya, atau bahasa Indonesianya kotoran. Wasyirku ay wa minasyirki, dan dari syirik. Itu versi Ibnu Katsir. Ya, banyak pembahasannya, namun rata-rata ke situ. Kemudian yang kedua, qalbun salim adalah qalbun sahih. Ini basicnya tadi Asy-Syu'ara ya. Ambil ayat 89 dan At-Tirmizi 3407. Artinya kajian ini bukan hoax, berbasik kepada ayat suci dan hadis. Kita masuk ke pengertian di Ibnu Katsir tadi ya. Hati yang selamat itu hati yang bersih dari kotoran, wasyir dan kemus. Kemudian di pemahaman yang pertama ini, yang kedua, hati yang selamat adalah hati yang sehat, sahih. Hati yang sehat, selamat dari celah, cacat dan lain-lain sebagainya. Nah, pada subuh hari ini kita tidak akan mampu menguraikan secara mendalam, hanya kita rangkaikan sedikit-sedikit itu tanda hati yang salim ya, tanda hati yang salim, agar kita mengarahkan segala ucapan, pikiran, perbuatan ke arah situ, agar bersama-sama kita bisa berikhtiar mengarahkan segala upaya kita ke situ. Yang pertama, hati yang selamat itu adalah ayyakuna himmatuhu wahid. Orientasi akhirnya hanya satu, yaitu ridha Allah.
apapun yang dia kerjakan orientasinya cuma satu. Otomatis hati yang selamat itu akan terlihat, hati yang sehat itu akan terlihat dalam tauhid yang memang tidak bisa ditawar. Seluas apapun hamparan ilmu yang Allah berikan kepada kita, jika tauhid kita tercemar, itu adalah awal dari malapetaka. Dan lawan dari tauhid itu bukan setengah tauhid, tetapi lawannya adalah syirik. Tidak ada lagi lawan tauhid selain syirik, bukan setengah tauhid. Jadi ayyakuna himmatuhu wahid itu orientasi dia satu, membersihkan betul-betul dari kesyirikan. Baik itu syirik akbar yang kita kenal maupun syirik asghar. Baru-baru ini di Sulawesi itu, di salah satu kabupaten itu, ya saya anggap sebagai lelucon, orang pohon habis diberi sesajen malah rebah nimpa yang ngasih sesajen. Ya. Tetapi kejadian itu tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah, tidak terlalu. Yang Rasulullah khawatirkan itu bukan itu. Dari sekian miliar umat Islam itu yang masih berperilaku seperti itu tidak banyak. Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Tapi yang aku paling takutkan pada diri umatku itu adalah bukan menyembah pohon, tapi syirik kecil, yaitu perilaku riya. Satu, hati yang selamat itu hati yang bersih dari syirik kecil maupun syirik besar. Masya Allah, berat. Terutama yang syirik kecil. Oh, di sini bebas dari syirik, Pak. Iya. Siapa bilang? Setiap saat pada diri kita ada riak sedikit, di situ adalah asyirkul asghar. Maka Rasulullah lebih mengkhawatirkan karena syirik besar itu mungkin terjadi di pepohonan, di bebatuan, di kubur-kuburan. Tapi kalau syirik kecil di masjid pun bisa jadi. Semoga Allah melindungi kita dari poin pertama ini. Poin pertama. Poin yang kedua, nanti saya tulis pelan-pelan. Sikap kepada Allah tauhidnya jelas. Tentu di sini termasuk dalam hal itu adalah rukun iman. Yang kedua, sikap terhadap dunia. Bagaimana hati yang selamat itu terhadap dunia, sikapnya seperti apa? Sikapnya adalah murtahilan 'anid dunya mutajafiyan 'anha. Yang kedua, dia berpaling. Dia berpaling dan kosong hatinya dari cinta dunia. Kosong hatinya dari cinta dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah kapal laut itu tidak akan bisa berlayar di daratan
kecuali di film. Ya, filmnya Upin Ipin mungkin ada di situ kayaknya sedikit, kapalnya di daratan. Dia pasti berlayar di laut, di air. Begitu juga kita. Tidak mungkin kita itu lepas sama sekali dari dunia, tidak mungkin. Dan agama kita juga tidak mengajarkan ajaran pendeta. Rasulullah menekankan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan yang terbaik dari kalian itu yang memutus dunia demi semata-mata mengejar akhirat, bukan. Wala akhiratahu lidunyahu, dan begitu juga bukan orang yang meninggalkan akhiratnya sibuk mengurusi dunia. Hatta yusibahuma jami'ah, sampailah dia mampu meraih kedua-duanya secara keseluruhan. Dunia ada, akhirat sempurna. Satu, kapal itu akan selamat ketika dia berlayar di atas air. Supaya kapal itu tidak terbenam, tidak tenggelam, tidak karam, maka tidak boleh ada air di dalam kapal itu kecuali dalam kadar yang sangat detail. Ini keperluan MCK, keperluan masak, keperluan mandi, pendingin mesin. Tidak boleh kapal itu penuh dengan air, tidak lama dia akan tenggelam. Begitu juga hati kita. Begitu juga hati kita. Ketika hati kita penuh dengan dunia, karam. Meskipun kapal selam. Iya, meskipun kapal selam, kalau dia sudah kemasukan air, tenggelam. Kita tidak mungkin lepas dari dunia. Oleh karena itu maka hati yang selamat itu hati yang kosong dari cinta dunia, bukan orang yang meninggalkan sama sekali dunia. Ingat, apa tadi Bapak? Nomor 1, himmatuhu wahid. Tujuan hidupnya satu, bersih dari syirik, ya ini ya, bersih dari syirik. Jangan hanya mengkonotasikan syirik itu yang kejadian di Sulawesi Selatan itu. Di masjid pun makanya Rasulullah sangat mengkhawatirkan yang kecil itu lebih dari yang besar. Kemudian yang kedua, murtahilan anid dunya, mutajafian anha. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin mengingatkan kita, Rasulullah itu bersabda ini sabdanya beliau, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu ujung pangkal dari segala hal yang tidak baik. Kenapa kami mengutip ini? Cinta dunia. Artinya yang banyak merusak kita itu pangkalnya adalah cinta dunia. Bukan karena kita memiliki dunia, bukan karena kita menguasai dunia, bukan karena kita hidup bergelimang dunia, bukan. Tapi ini cinta. Maka hati yang selamat itu meskipun di tangannya menggenggam dunia, hatinya kosong dari mencintai. Dan itu bisa terlihat dari karakter para sahabat Rasulullah. Masya Allah ya, karakter Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana mereka
tidak meletakkan dunia ini di hatinya sedikit pun. Yang merusak kita itu hubbud dunia, bukan karena kita menguasai milkud dunia, bukan karena kita memiliki dunia, tapi mencintai dunia. Masya Allah. Ya, memang berat ya, pada saat yang sama. Ketika orang sudah tidak mencintai dunia, maka begitu mudah baginya untuk mengeluarkannya di jalan Allah, apalagi sekedar menunaikan zakat harta ya, apalagi sekedar menunaikan zakat harta. Saya potong ini ya, tidak, nanti kalau memang masih sempat kita akan lanjut di poin itu. Kita masuk ke poin yang ketiga. Hubungan dengan Allah suci dari syirik. Hubungan dengan dunia jelas. Kita harus memegang peranan penting di setiap sektor kehidupan. Masjid ini tidak dibangun dengan Al-Fatihah, mungkin pertama saja. Habis itu bangunannya dengan batu, semen, dan semuanya itu dunia. Kita harus punya peranan. Umat Islam memang harus yang ada yang sekolah tinggi, tapi tidak semua. Tetap harus ada yang menanam sawit, tetap harus ada yang tanam kangkung. Kalau enggak nanti kita makan apa ya. Makanya saya tetap berusaha itu nanam kangkung sedikit-sedikit. Yang ketiga, bagaimana dia dengan manusia. Hati yang selamat itu bagaimana hubungannya dengan sesama manusia. Nah, di sini saya kutip ya dari kitab Tanbihul Ghafilin ini halaman 67. Sebuah kejadian di masa Rasulullah yang sudah sangat sering diceritakan, dikisahkan oleh para mubalik, dan seharusnya Bapak Ibu yang bisa menyampaikan. Namun tidak apa-apa, kita lihat ini poin yang ketiga, hubungan dengan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa juga mengadakan kajian bahasa keren, taklim, karena Rasulullah itu adalah guru. Yatslu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan seterusnya. Rasulullah itu guru, dan beliaulah guru yang terbaik. Bahkan Allah pun Ar-Rahman 'allamal Quran, Allah yang mengajari. Beliau taklim, saya ringkas saja biar cukup waktunya. 3 hari berturut-turut taklim. Saya tidak berani mengatakan, tidak ada keterangannya berturut-turut. 3 kali taklim. Itu di sela-sela taklim beliau selalu berkata kepada jamaah yang hadir itu bahwa akan datang ke tempat kita ini salah seorang penduduk surga. Dia nanti menenteng sandalnya pakai tangan kiri. Dia akan seperti itu. 3 hari, 3 kali taklim, 3 kali beliau berkata seperti itu, dan 3 kali pula datang orang yang sama dengan ciri-ciri yang persis yang beliau sebut. Dia nenteng sandalnya pakai tangan kirinya, mungkin takut hilang sandalnya ya, takut hilang. Maka Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, wah, ini orang modelnya begitu kok ahli surga, kata Abdullah. Lah aku ini kerennya begini, kok enggak disebut nabi ya? It is something wrong, kata dosen bahasa Inggris.
Ini sesuatu yang salah ini. Di hari ketiga Abdullah ikuti itu orang yang disebut ahli surga. Sampai di rumahnya, paman, saya sedang berselisih paham dengan bapak kandung, sehingga saya mau meninggalkan rumah 3 hari. Saya mau minta izin nginap di rumah panjenengan. Oh iya, ndak apa-apa ya. Ya, nanti nginap di rumah. Padahal niatnya Abdullah itu ingin mengintip, kayak apa sih ini orang? Kok disebut ahli surga? Ya. Dia tidak bercekcok dengan bapaknya sampai berbohong demi ilmu. Satu, hubungan dengan manusia. Ahli surganya tadi seperti apa? Nomor 1, ahli surga itu tadi apa? Hadir majelis ilmu. Wah, kita masuk, insya Allah. Langsung dicontreng sama malaikat roket. Wih, hadir majelis ilmu. 1. Nah, malam pertama Abdullah bermalam itu, saya tidak usah baca Arabnya ya. Habis sholat isya, paman yang disebut Nabi ahli surga 3 kali itu baca doa tidur bahasa saya. Beliau pergi tidur dengan membaca zikir, menyebut asma Allah, kata Abdullah situ. Ditunggu, Abdullah tidak tidur ini. Sengaja dia pura-pura aja tidur itu. Tadi padahal enggak. Dia mau lihat ngapain ahli surga ini. Kata Abdullah, kupicingkan mataku itu sampai pokoknya tidak tidur. Aku tidak melihat dia bangun tahajud sedikit pun. Aku, wah, tidak tahajud. Tidak tahajud. Ya, Masya Allah. Ya, tidur habis tidurnya apa tadi diawali dengan berzikir lah, sudahlah. Tidurnya ada zikir ya, termasuk doa tidur lah. Jelas kita masuk ini dicontreng. Ya, cocok benar ahli surga. 3, tidak tahajud. Nah, ini kita dicontreng juga. Enggak tahajud. Cocok kan, Pak? Ahli surga sudah gitu. Kita tidak tahajud kok. Jadi kita dicontreng juga, wah, tidak tahajud. Masya Allah. Hatta yakuma ma'al fajri. Wah, azan baru dia bangun. Ya, azan lah baru bangun. Ya, itu tipe kita kan. Ya, makanya gak apa-apa. Tipe kita azan baru gerak, enggak apa-apa. Yes, ahli surga gitu. Betapa sederhananya ini ahli surga ini. Minimalis. Fa idza tawaddaa asbaghal wudu wa atammas shalah. Ini dia. Asbaghal wudu. Apa itu Bapak Ibu asbaghal wudu? Menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dan sholat berjamaah. Ya, kita masuk contreng. Alhamdulillah masuk sudah. Lanjut. Summa asbaha wa huwa muftirun. Pagi harinya dia mokel. Ada orang Jawa di sini, Bapak Ibu? Banyak ya? Mokel, tidak puasa sunnah. Contreng enggak kita, Pak? Kalau puasa sunnah hati-hati itu. Ini enggak puasa sunnah ini. Wa huwa muftirun, dia enggak puasa.
Nanti saya berdiri, saya tulisnya. Wah, enak ini ahli surga kalau begini ini ya. Enak kalau begini, betul ini. Habis pagi itu, Abdullah, ini ada nasi kuning dari Ijtihad, nah aku ngambil 2, kita makan bersama. Habis makan aku mau ke kebun. Nah, ahli surga ini petani, Pak. Sampean petani apa bukan? Ya, kalau bukan petani itu masih bertanya-tanya itu ya. Ahli surganya ini petani dan peternak, dia pelihara kurma sambil memelihara domba dan unta. Ayo beli tanah sedikit di Mbaribau, bertani sama-sama saya, biar kita ramai nanti sana. Ahli surga ya, pertanian, petani. Ya begitu, pokoknya saya ngajinya begini aja, relax aja. Tidak puasa sunnah. Aku, kata Abdullah, 3 hari itu betul-betul kuteliti tuh. Paman ini jangan ada yang sembunyikannya ini. Ke kebun diuntit dari jauh. Ngapain paman di kebun itu? Alah, menebas-nebas saja, ndak sholat duha. Ya Allah, ndak sholat duha, ndak sholat sunnah, apalagi one day one juice. Paman ndak baca Quran, mau tidur ya tidur. Cuma dia majelis ilmu hadirnya, Pak. Ya, Masya Allah. Wakitu an ahkira amalah, aku itu hampir-hampir menganggap remeh amalan orang ini. Lawang begini kok ahli surga. Aku ini punya grup one day one juice, punya grup tahajud, punya grup ini grup itu. Kok Rasulullah tidak sebut aku ahli surga? Ini yang orang dari Paribo ini petani malah disebut ahli surga. Wah, resiko ini. Ya. Hari beliau hanya saja, kata Abdullah, ghaira anni la asma'uhu yaqulu illa khairan. Tidak puasa ya, tidak muat sudah ini. Tidak puasa sunnah. 3 hari orang bermalam di rumahnya enggak puasa sunnah, enggak tahajud. Yang keenam, ini dia. Ghaira anni la asma'uhu yaqulu illa khairan. Hanya saja 3 hari 3 malam aku bersamanya itu, aku tidak pernah mendengar dia berbicara kecuali yang baik. Pasti insya Allah kita bisa. Tidak puasa sunnah lebih mudah lagi. Ini yang agak berat. Tidak berbicara kecuali yang baik. Selama 3 hari 3 malam tuh, kulihat dia, ku dengar tuh tidak pernah bicara yang enggak. Berusaha ahli surga itu berbicaranya, hati yang selamat itu terlihat. Ketika teko yang di luar itu tulisannya teh, dipicik keluar teh itu, tidak mungkin keluar pahitan jamu Jawa, itu tidak mungkin. Artinya bicara dan ucapan yang baik itu memang cerminan dari al-lisanu dalilul qalbi. Lisan itu dalil, menunjukkan seperti apa sih hati itu. Ya, Masya Allah, bicara yang baik. Ini berat, sangat berat. Terkadang dengan siswa kita bisa baik, sama teman bisa baik, justru dengan orang-orang dekat kita kadang-kadang kita kurang mampu berbicara yang baik. Kita lanjut. Sudah ketemu ya ahli surganya itu, Pak. Tidak one day one juice. Oh, mau tidur baca Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, enggak. Salat subuh baca Al-Mulk, enggak.
Yang imam tadi kayaknya dosen saya itu Pak. Nggih, kayaknya beliau dosen kami itu. Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Saya lulusan setit Pak. Alhamdulillah ketika wisuda saya sama Pak Damsuki dihukum, disuruh memimpin pembacaan ikrar mahasiswa. Sehingga ketika saya dipanggil ke sini, ini sudah kafarohnya. Ini sudah hutang saya sudah lunas. Saya sudah ikut menghidupi amal Muhammadiyah. Saya senang sudah lunas sudah hutangku itu. Disuruh baca ikrar mahasiswa. Pak Damsuki ini ya, Masya Allah, beliau luar biasa juga. Nah, pamit aku hari ketiga, kata Abdullah. Paman, yes, pokoknya pamit. Aku ini sebenarnya kepengen melihat ibadah paman. Kok paman disebut ahli surga? Kata paman itu, dia bilang, ma huwa illa ma ra'aita. Abdullah, ibadahku itu ya kayak yang kamu lihat itu nak. Aku tidak bangun tahajud kalau malam, mau aku petani capek. Aku juga ndak bandai wancus, aku juga ndak puasa sunnah. Iyakah paman? Iya, itu sudah. Baiklah paman, saya pulang kalau begitu. Ya. Sampai di batas halaman rumah di Kiau. Bepaling. Sini. Apa paman? Sini nak, sini. Dia tegaskan lagi, ma huwa illa ma ra'aita, ibadahku itu ya kayak itu nak. Tapi di situ tidak ada dibilang main YouTube loh ya, ahli surga. Nggak ada itu main game apa, nggak ada. Nanti sampai bilang ahli surga kita main game, nggak apa-apa, jangan. Tidak ada disebut di situ. Kesia-siaan tidak ada di situ. Berkebun. Ya. Hadir majelis Nabi tidak ada. Terus ghaira anni la ajidu fi nafsi syarran li ahadin minal muslimin, hanya saja di dalam fikirku, di dalam hatiku tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran tidak baik kepada sesama muslim. Tidak ada aku itu. Kenapa Pak Imam itu kemarin tersenyum, sekarang tidak tersenyum lah? Jangan-jangan dia ingat lagi hutangnya itu. Tidak ada pikiran negatif. Semua orang di hadapan dia adalah baik. Ini yang berat. Ini yang berat. Masya Allah. Ketika semua orang di hadapannya baik, maka jauh dia daripada merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, melebihkan diri dari orang lain. Itu akan timbul dari semua orang baik, jauh dari suudzon dan sebagainya. Karena di mata dia semua orang baik. La ajidu fi nafsi syarran li ahadi minal muslimin. Ya. Wala ahsuduhum ala ma a'tahumullahu iyah, dan aku tidak pernah menaruh iri, hasad terhadap apapun kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana hubungan dengan sesama manusianya? Pikiran positif dan bersih dari hasad. Wah, berpikir positif ini bukan hal yang mudah. Begitu juga menghilangkan rasa dengki dari diri kita. Ini bukan hal yang mudah. Qalbun salim, terbebas dari syirik. Qalbun salim, terbebas dari cinta dunia.
Qalbun salim, terbebas dari penyakit hati, pikirannya positif kepada semua orang, dan hatinya bersih dari kedengkian. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kita pertolongan untuk mengarah ke situ. Ya, ahli surganya sederhana betul. Dan yang nyata petani itu, Pak. Tidak ada disebut pegawai di situ, tidak ada. Hati-hati sampean yang bukan petani. Ya. Ya, itu candaan ya, jangan nanti diviralkan kata Ustadz Imam tuh ahli surga banyak petaninya, jangan. Nanti candaan, yang penting saya bercandanya yang baik-baik saja, tidak kelewatan. Nanti kecandaan supaya orang tertawa sampai membuat kedustaan, tidak baik. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ya diselipkan aja. Orang yang hatinya selamat itu orang yang sangat sensitif dengan dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaf'alun. Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka itu dibikin gelap, tertutup oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin hati kita itu mengaku sehat kalau berdosa tidak terasa? Ini racun hama, pestisida bahasa biologinya. Ketika Anda yang setiap saat tinggal di kota tidak pernah membuka, ketika saya buka, Anda akan menghindar itu. Kenapa? Anda belum terbiasa. Menyengat baunya, langsung sakit kepala, langsung biasanya mata itu langsung sedikit berair, saking kerasnya obat itu. Tapi kalau kami yang setiap hari itu mengobat tanaman, kalau tidak diobat juga tidak dipanen, tidak pakai masker pun sudah biasa. Kenapa? Sudah biasa. Hati yang selamat itu hatinya orang kota tadi yang tidak pernah cium bau racun ini. Begitu kena dosa sedikit, pekah istighfar. Iza aznabal abdu kanat nuktatan saudaan fi qalbih. Kalau seseorang hamba itu berbuat dosa, jadilah dosa itu titik hitam di hatinya. Kalau titiknya itu baru satu, orang akan sadar. Tapi kalau sudah hati itu penuh dengan titik penuh, sudah tidak bisa bercermin di situ. Tidak bisa lagi membedakan yang baik dan yang buruk. Hati yang selamat adalah hati yang sangat berijtihad, bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari dosa. Semoga berfaedah. Mohon maaf ini lewat 7 menit dari jam 6. Saya simpulkan walaupun sudah berulang-ulang, semoga Allah memberikan kita hati yang selamat. Satu, jauh dari syirik besar, syirik kecil. Kedua, tidak mencintai dunia meskipun memiliki dan menguasai bahkan mengatur dunia. Yang ketiga, hubungan sesama manusia penuh dengan energi positif, jauh dari penyakit hati. Dan yang terakhir, dia sangat berijtihad, bersungguh-sungguh menjaga diri dari perbuatan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma kama jama'tana fi hadzal masjid fajma'na yaumal qiyamah fi jannatik bi rahmatika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum, mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.